gini, camper van tuh apa sih sebenarnya hobinya itu ya? dari dulu sudah ada atau baru muncul dekade tahun-tahun ini? Yes, sudah ada Kang Adit Eka Permana. Gila. Nontonnya banyak banget nih hari ini ya. Berapa ribu? 12.000 kayaknya nih ya. Kedatangan juga teman-teman dari Unicom. Luar biasa. Dari ITENAS juga ya. Woi, banyak banget. Wah, banyak juga ya. Di Tribun ada nggak di Tribun? Ada di Tribun ada. Wah, Tribun juga banyak sekali ya. Alhamdulillah sekali hari ini. Sudah ada Kang Adit nih di sini ya. Kang Adit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Woi, Kang Diki, gimana aja? Kok tegang amat sih? Udah tua kita ya. Aduh, Kang Adit, hari ini ngundang Kang Adit itu susah banget pokoknya ya. Perizinannya kayak ngundang aparatur negara. Waduh, Harus berat. kelurahan, RT, RW ya. Kemarin manajer dulu ya Pak ya. Katanya manajernya harus dihubungi dulu, tapi akhirnya alhamdulillah Kang Adit hari ini menyempatkan hari ini untuk di podcast Ruang Kerja Bercanda. Sebetulnya hari ini saya selalu berdua nih ya, satu lagi Uni Aisyah. Oh iya, bener, biasanya kan Ya, Uni Aisyah itu lagi, ada host ya, yang satu lagi tuh siapa? Uni Aisyah. Aisyah. Uni Aisyah lagi berhalangan hadir nih. Oh gitu. Lagi masak rendang katanya. Ya, gitu. nggak apa. Nanti lain kali. Lain kali ya. Kita Next episode kayaknya. Nah, Adit gimana kerjaan? Aman? Alhamdulillah lancar Kang Mungkin Diki. di sini mungkin banyak yang belum tahu ya Kang Adit ya. Tapi yang udah lama-lama pasti tahu nih sepak terjang Kang Adit di Swamedia sendiri gitu. Di Swamedia sendiri sekarang di unit apa Kang Adit? Saya kebetulan sekarang di unit PMO, PMO. sebagai project manager. Wih. Ya kebetulan juga itu. Kebetulan. Kebetulan karena project manager sebelumnya itu beliau resign. Nah terus nggak tahu tiba-tiba saya diinfokan untuk menggantikan ya. Sebagai ini saya mengemban tanggung jawab, coba inilah ya mencoba dulu. Iya. Jadi ya sekarang jadi PMO gitulah. PMO berapa orang tuh anggotanya? Apa aja sih tuh? Lagi nggak ada lagi. Berapa orang? Sekarang berapa orang ya? 2 orang. 2 orang. Terus project manajernya itu 2 orang. 1, 2. Wah ini bakalan banyak banget nih. Ada 3 orang. Siapa aja? Project manajernya itu 2 orang. 2 orang. Ada Terus? saya, ada Kang Diki. Deki. Sorry Kang Diki. Saya Kang Deki. dong, Dek, Benar-benar. Kang ya. Deki. Terus? Project adminnya sekarang itu Teh Putri yang kemarin kalau nggak salah ada juga yang podcast pertama itu ya. Oh, Teh Putri juga. Nah, itu sebagai project admin dan manajernya itu Pak Arfi gitu. Pak Arfi. Luar biasa sekali ya. Sekarang apa aja nih project yang sedang dikerjakan? Banyak nggak? Lumayan. Sekarang itu yang ada project Bio-Farma, API platform, terus HCS itu Telkom, kemudian apa namanya POS, itu WSO2, WSO2 PT POS, sama Sabri itu WSO2 juga, sama yang sih bawaan lah dari tahun kemarin itu ASDP. Mungkin itu di luar Pak nanti. Nantilah kita di belakang itu ngomongnya di belakang ya. Kalau mungkin ya memang di situ dijelaskan ya project manager ya, tapi tugas-tugas dasar atau basicnya itu PM itu ngapain sih sebenarnya tugasnya? Tugas basicnya sebenarnya bukan basicnya ini best practice-nya. Idealnya itu PM itu kan bertanggung jawab dalam mengelola project tuh. Mulai dari pengadaan project itu sampai dengan nanti closing, yaitu tahapan-tahapannya kalau sesuai kalau di kita ada PMBOK namanya, Project Management Body of Knowledge. Nah itu banyak lah ininya. Nanti kalau mau kita di belakang aja belajar. Nah kira-kira tapi kalau di sini sebenarnya nggak keseluruhan, cuman ada beberapa kayak keuangan project. Nah itu sebenarnya kita nggak handle secara langsung. Nah itu mungkin bedanya beberapa ada di situ gitu. Oke. Kalau di kantor sama Kang Adit ini ya, salah satu sahabat dari dulu dengan saya, udah cukup lama juga di sini di Swamedia.
ada beberapa kenangan ya kita ya, bareng-bareng kita pernah. Salah satunya ini Dit, kita dulu pernah nonton Liverpool. Ingat nggak 2013? Oh, iya, benar. 2013, 2 tahun lalu ya itu. Udah lama. Oh, udah lama ya? Iya, udah. Oh iya, sekarang 2013 saya sama Kang Adit. biar nggak kelihatan tua. Oh iya benar. Kita kan angkatan coba gitu ya. 2017 ya. Udah itulah pokoknya ya. Pokoknya 2013 sekitar ya, saya masih ingat tuh. Saya, Kang Adit dan satu lagi karyawan mungkin ya. Kita pernah berangkat ke GBK buat nonton Liverpool. Wah, seru banget ya hari itu ya. Itu sampai mabuk laut nggak Pak? Enggak Enggak, kebetulan nggak naik kapal laut, Pak. Jangan itu lagi dong. Ya, itu lain dong. Itu udah masa lalu lah itu ya. 2013 ya Kang Adit ya. 2013, nah itu yang para pecinta Liverpool itu ibaratnya kayak wah, umroh, tiketnya ya, itu umroh. Kayak berburu umroh tiketnya itu seru, Kang Dek. Kan ada tiket pre-season namanya. Oh iya betul. Tiket inilah uji coba di GBK Liverpool dulu. Nyari tiketnya, wah. Terus sampai ini ternyata dapat. Akhirnya dapat. Ya, itulah. Saya masih ingat itu bulan puasa. Keseruannya ya benar, bulan puasa. Dulu pas nonton itu kita buka puasanya di stadion. Iya, di stadion. Ya, benar di GBK. Saya sama Kang Adit. Ya benar. Apa namanya? Pesen dulu nasi goreng di luar stadion. Maghrib, azan maghrib udah di dalam stadion. Ya udah kita buka di sana ya. Puasa, nggak lama mulai pertandingannya. Wah, luar biasa sekali. Saya sebenarnya bukan pecinta bola Kang Adit. Pecinta apa? Golf dong. Saya Enggak bercanda. Kalau olahraga raket kurang elegan gitu Kang Adit. iya bener, saya suka dulu Apa? Kerambol. golf saya juga suka itu. Dia teman petam juga. Bukan suka golfnya, suka yang ininya, biasa ada yang dampingin pakai topi. Kedinya ya, kedi. Jangan disebutin. Istri saya nonton. Oh iya. Luar biasa sekali ya itu ya waktu itu ya 2013 ya. Ya, 2013 itu memang ininya sih. Berapa ya kira-kira ya? Aduh, saya lupa itu. Ada hobi yang saya sering lihat postingan yang Kang Adit tuh di beberapa sosial media gitu di Instagram sih khususnya. Wah, Anda stalker juga ya? Iya, saya stalking. Oh, stalker juga ya. Mengenai camper van tuh. Camper van atau camper van sih kalau disebutnya itu? Tergantung kalau misalkan lahirnya di luar Indonesia dia camper van. Kalau di Indonesia ya bebas aja mau camper van, tergantung lidahnya. Kalau lidahnya kebelah dua yang pakai itu anak bayi ya Pak ya, yang camper vest. Oh itu Pampers sih. kan. Oh ini ada tamu istimewa juga nih. Bener, dia baru kali ini ya. Nanti kita undang di episode berikutnya. Boleh. Tapi kayaknya kalau dengan beliau ini ya harus serius. Pembahasan yang agak berat. Boleh nanti kita kapan-kapan ya Pak ya. Boleh. Wah itu luar biasa ya. Nanti kita undang ya Kang Adit ya. Siap. Ya itu Kang Adit balik lagi nih camper van tuh apa sih sebenarnya hobinya itu dari dulu sudah ada atau baru muncul dekade tahun-tahun ini? Camper van itu sebenarnya kebentuk tahun 2020 saat pandemi ya, komunitasnya ya karena Covid ya tadi kan mereka pengen inilah orang-orang yang senang traveling, senang camping, yaitu fasilitasnya jadi pada ditutup pada musim pandemi kan. Jadi ada beberapa orang punya ide ya gimana kalau mobil misalkan kita jadiin rumah. Sebenarnya itu kalau kegiatan itu sih udah ada dari dulu udah ada, cuman komunitasnya ini kita bentuk dulu apa Jambore. Sorry di Bandung atau emang seluruh Indonesia komunitas camper van itu? Sekarang sih sudah seluruh Indonesia. Kalau awalnya sih saya nggak tahu juga, cuman kemarin Jambore pertamanya itu di Sariater, camper park. Gitu. Seru, ada di Sariater, Subang. Di Subang itu pertama kali di situ, terus muncullah event-event di daerah masing-masing gitu. Di Bandung ada, di 02 di Sumatera. Wah, berarti memang cukup besar ya, udah cukup besar. Sekarang udah udah rame, udah banyak. Kalau memang untuk camper van ini mobilnya bisa dibilang yang cukup besar ya, bukan ada jenis-jenis mobil tertentu yang bisa dijadikan camper van mungkin?
Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Kalau sedan kan dia bisa juga. Moda kita nggak sebenarnya kalau Chief CVI Indonesia itu nggak mengharuskan mobilnya dimodif gini. Yang penting modal punya tenda. Boleh gabung gitu. Oke. Boleh gabung, modal punya tenda aja. Dia Pak mobilnya di mana? Tendanya banyak juga yang taruh di sebelah mobil gitu. Ada yang di atas saya pernah lihat tuh ya. Ya di atas. itu apa? Di atas kap mobil. Ya roof tent lah namanya. Roof tent namanya. Ya roof tent. Ada modifikasi tertentu agar membentuk ruangan kayak gitu. Kang Adit sendiri pakai apa nih? Mobilnya camper van. Kalau saya Zebra Espace, itu mobil sejarah sebenarnya. Buat nyulik. Mobil bersejarah, jadi mau dijual sayang, ya udah saya bikin ini aja untuk kalau pergi kemana-mana, mau camping, mau apa sama keluarga. Kalau kasurnya kayak gitunya di dalam mobilnya. Ya di dalam Pak. Kalau di luar itu, Enggak, maksudnya kan ada tenda, bikin tendanya kan ada yang di atas, ada yang di pinggir di luar gitu. oh kalau saya sendiri, saya bawa tenda keluarga lah. Ada yang tenda sendiri, ada tenda keluarga, tergantung saya perginya. Kalau sendiri ya tenda kecil. Cuman di dalamnya ada storage ya untuk perlengkapan sebenarnya, misalnya alat masak atau kelistrikan kan kita kalau di hutan tuh Pak nggak ada listrik ya kita ngambilnya dari mobil. Berarti akinya nambah dong. Jangan, kasihan udah tua Pak. Bukan. Ininya maksudnya. Iya. Mungkin ya. Tergantung ininya sih keperluan. Kalau misalnya dia butuh buat satu RT listriknya ya itu mau nggak mau ya. Ya siapa tahu keluarganya istrinya ada 4 gitu Pak kan ya. Kalau anaknya banyak. Semua keluarga dibawa. Kalau ini kemarin dibawa sih. Dibawa. Selama ada event dibawa soalnya kalau saya sendiri enakan naik motor Pak. Kadang naik motor sendiri camping gitu. Oke. Biaya untuk modifikasinya? Wah, kalau biaya itu ya nggak nyampe jual rumah lah Pak. Kalau saya pernah lihat dipasang TV kan di dalamnya. Ya itu. Ya itu. TV-nya itu sebenarnya saya hasil subuh itu Pak. Yang punya rumah lagi tidur Pak. Enggak. TV-nya juga ya TV yang ini aja standar gitu Pak. Jadi tergantung yang punya mobil tuh pengen upgrade-nya kayak gimana sebenarnya. Kalau saya sih mau upgrade-nya gimana, tapi pengen hasil karya sendiri gitu Pak. Jadi lebih kepuasannya beda gitu daripada dibikinin orang. Ya udah saya ini ambil paku sama palu modal itu aja, gergaji sana. Kalau ada bengkel khusus sendiri untuk pembuatan atau sebenarnya bengkel mana saja bisa dia bikin? Sebenarnya lebih tergantung ininya. Kalau misalkan ada tuh yang ada kitchen set, ada wastafel itu kan ya, ada yang lebih itu sebenarnya bukan ke bengkel sih, ke orang apa? Furniture. Ya, furniture gitu, pembuatan kitchen set. Tapi kalau ada modif bagian dalam mobil, bentuknya diubah, nah itu kan harus ke bengkel khusus. Saya sebenarnya mau kombinasi lah. Ke interior ya. Ya, lebih ke interior itunya. Ke mebel kayak gitu ya. Ya, gitu sih Pak. Keren banget ya. Nah, buat teman-teman buat yang berminat dengan hobi ini bisa nih diskusi sama Kang Adit ya. Ah, boleh. Nah, gitu. Ada sesi khusus camper van. Ada lagi nanti sesi luar biasa Kang Adit tadi, sesi PMO dia harus dibuatkan, sesi leadership, sesi apa? Ada 3. Persepak bolaan ya. 4. Kita yang WA banyak ya. Enggak apa-apa, asal bayarannya jelas saja. Tadi saya bilang gitu ya. Terus camper van nih ya. Walau luar biasa ya teman-teman nih yang mau banyak ini. Boleh nanti ya, kalau daging semua nih yang mau diskusi sama Kang Adit. Semua. Ya, lemak ada juga Pak. Enggak daging, enggak cuma daging. Lemak campur ini ya. Ya, ada lemak juga nih. Nah, kalau paling jauh pernah naik camper van kemana nih? Camping di mana Kang Adit paling jauh? Paling seru, paling jauh? Paling jauh kalau camping tenda ya Pak ya. Nah, kok apa lagi sih? Kang. Saya lupa dulu. Habisnya Anda udah kelihatan ya Allah. seperti benar. Gini kan, Jadi
Paling jauh? Itu Rancau kemarin Pas. terakhir ke Rancau Pas. Madasari. Madasari. Pantai Madasari itu perbatasan antara Tasikmalaya dengan Pangandaran. Oh, saya baru dengar tuh. Itu Pantai Madasari namanya itu. Itu 2 hari. 2 hari. 2 malam, 3 hari 2 malam. Saya di sana sama mertua juga ikut. Oh, mertua diajak. Ya biar ada yang mendanai. Nggak ada yang benar. Sponsorship. Sponsor. Baik, mertua. Oke. Tapi kalau pakai mobil kemarin sampai Jogja, ke Dieng juga pernah Pak kalau pakai mobil. Tapi nginepnya nggak pakai tenda Pak. Oh. Masa Hotel dia aja. masa dia Malioboro pakai tenda. Nggak lucu. Oh, paling jauh berarti tadi ke pantai apa namanya? Madasari. Madasari. Ya itu benar-benar Pengalaman seru ya. seru benar Pak. Tapi nginepnya di situ di Di tenda, kalau yang itu di tenda, mertua sama anak-anak di tenda, saya sama istri di mobil. Pak. Oh, Gitu. beda ya, beda ruangan Ya. Tetap terpisah. Oke, Gitulah. oke. Paling seru di situ pantai itu. Sebenarnya kalau itu sih sebenarnya serunya itu waktu di Ciwidey Pak, 1 malam sih sebenarnya. Ciwidey. Tuh kan Pak Cuman lagi ngomong. ya Kang, alah lupa lagi, maaf. Ciwidey. Ciwidey Kang, deket sih ya. 3 jam ya? 3 deket, Iya. tapi apa namanya, tantangannya itu mulai dari habis maghrib. Ya kita sebenarnya udah dari sore udah jadi. Habis maghrib itu hujan terus angin kenceng. Wah, Itu udah itu serunya. didirikan tendanya. Udah dari jadi terus malamnya itu wah dinginnya luar biasa Pak Kang. Itu Gampang. Oh gitu. dinginnya luar biasa sampai setiap 10 menit itu ke toilet. Kan nggak ada toilet lagi camping. Ada kalau di Pohon rindang. ada, tapi kalau darurat biasanya kita ya ngegali. Maut. Emang kalau orang-orang camping itu yang suka naik gunung nih pasti tahu lah. Yang suka naik gunung pasti tahu kalau ada tenda khusus toilet biasanya tuh Pak. Oh, ada. Ada yang kecil ukurannya. Nah itu kalau mau Itu nyatu Pup apa atau- dia pindah? ya jangan terlalu dekat lah. Oke. Ya wajar aja Di dia. dalam itu, di dalam tenda. Ya digali dulu baru dipasangin tenda. Oh, mungkin WC dadakan ya. Ya gitulah pokoknya Sanitasi digali. gitu ya. Oh. Ya, jadi pupuk juga kan Pak. Bukan Bukan, iya benar. Tapi luar biasa saya baru Jangan saya baru mendengar tuh pengalaman itu. Oh, memang Ya, yang suka naik gunung hiking pasti tahu lah. luar biasa sekali. Suami dia hiking kan. Suami dia hiking kita mungkin ya. Aduh. Hiking kayak gitu ya. Suami dia pernah hiking nggak sih? Gas lah. Hah? Suami dia pernah hiking nggak sih? Tahu saya sih belum, tapi nggak tahu. Tapi kayaknya banyak yang suka hiking, yang naik Iya. gunung. Saya cita-cita ke Rinjani sebenarnya belum. Rinjani. Wah itu seru Pak. Gas ya Pak Rafli ya, tuh teman-teman ya. Cuman dananya nggak ada Pak. Tenang. Cari sponsorship. Ya boleh. Dulu dong. Benar, Oke. boleh nanti. Nanti bawa bendera suami dia. Asik. Jadi Misi, ada misi. Iya benar. Dibarkan nanti Boleh. di puncak ya. Boleh Pak, usulin aja nanti. Oke. Keren. Mudah-mudahan. Kebetulan belum ada Bu Nur ya. Oh, Kalau nggak bisa aduh, Bu. Ada Pak Dedi. Ada Pak Dedi. Lagi di sana. Ya oke. Aman-aman kata Pak Dedi. Oke, Nadit, terima kasih banyak sudah Ah, hadir di Eki. ruang kerja Terima kasih bercanda juga udah di podcast diundang. ini. Semoga rencana-rencana ke depan kita lancar. Amin. Dadah, terima kasih. Mas Chan.